Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawat Komalawati, guru SMA 10 Garut, mengajar mata pelajaran PKN. Pada kesempatan ini saya mau menyampaikan materi bab 1, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum kita membahas kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kita akan membahas dulu mengenai hak dan kewajiban warga negara. Makna hak dan kewajiban warga negara. Oke, hak itu adalah sesuatu yang harus kita miliki, sementara kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak warga negara diantaranya adalah hak secara sosial. Mana hak secara sosial? Hak secara sosial itu adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Kemudian ada hak secara individual. Hak secara individual contohnya adalah hak untuk hidup dan hak mempertahankan kehidupan. Yang kedua, hak mendapatkan perlindungan. Di sini ada klasifikasi hak. Di antaranya adalah hak politik, hak sosial budaya, dan hak ekonomi. Saya akan memberikan salah satu contoh hak warga negara dalam bidang politik. Hak warga negara dalam bidang politik diantaranya adalah berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jadi setiap warga negara yang sudah memiliki syarat untuk ikut dalam pemilihan umum, dia diperkenankan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kemudian yang kedua, berpartisipasi membangun roda pemerintahan. Berarti setiap warga negara contohnya berhak untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Mana contohnya? Berhak untuk jadi pegawai negeri, berhak untuk menjadi gubernur, berhak untuk menjadi presiden. Contoh yang ketiga adalah membentuk partai politik. Jadi setiap warga negara berhak untuk membentuk partai politik. Kalau kita perhatikan dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu hak politik warga negara itu diatur di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di sana di dalam pasal 28 partisipasi politik warga negara itu diatur. Kemudian selanjutnya adalah hak dalam bidang sosial budaya. Hak dalam bidang sosial budaya diantaranya adalah hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur di dalam pasal 27 ayat 2. Jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua adalah hak atas kebebasan beragama dan beribadah, yaitu diatur di dalam pasal 29 ayat 2. Kemudian contoh yang ketiga adalah hak mendapatkan pendidikan. Itu diatur di dalam pasal 31 ayat 1. Kemudian selanjutnya hak memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2. Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial diatur dalam pasal
34 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Demikianlah penjelasan mengenai hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan ini saya cukupkan sekian bahasan ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.